Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sara ayakunna akraman nas falyattaqillah wa man sara ayakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur hari ini kita sudah berada di tanggal 10 dari bulan Rabiul Awal ya. Yang namanya tanggal ini atau bulan ini, bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bertepatan dengan kita juga sedang membahas tentang adab ya, bagaimana adab seorang muslim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita akan sisipi sedikit. Kita ingin tunjukkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya gitu. Supaya nanti kemudian kita juga bertekad untuk memberikan kecintaan kita juga kepada beliau sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Nah, apa beliau cinta sih sama kita gitu loh. Pertanyaannya muncul gitu ya. Beliau cinta enggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta enggak sama kita ya? Wong kita enggak pernah ketemu gitu kan? Gitu. Jarak hidup kita dengan beliau jauh banget nih ya. Karena beliau itu hidup di tahun 600-an Masehi, kita hidup di tahun 2022, jauh banget, selisih 1500 tahun ya. Apa beliau kenal sama kita gitu. Mungkin beda dengan para sahabat ya, yang merasakan betul kasih sayang beliau, kedermawanan beliau, gitu kan. Semacam Abu Hurairah mungkin sangat cinta kepada Nabi. Kenapa? Ya karena merasakan betul kasih sayang Nabi kepadanya. Hari-hari senantiasa mendampingi Nabi SAW. Ya. Termasuk Bilal bin Rabah sangat cinta kepada Nabi. Karena ya memang beliau merasakan bagaimana kasih sayang beliau kepada Bilal bin Rabah. Sampai setelah wafatnya Nabi SAW itu, Bilal itu nggak berani tinggal di kota Madinah lagi setelah Nabi wafat. Kenapa? Suasana kota Madinah senantiasa mengingatkan Nabi, membuat beliau itu jadi sedih. Beliau pilih kemudian pergi, ya, kemudian tinggal di negeri Syam. Harapannya kenapa? Bisa menghilangkan kesedihan karena kehilangan Nabi SAW. Sampai suatu saat para sahabat juga merasakan kangen banget sama Nabi SAW, sehingga kemudian memanggil Bilal bin Rabah supaya mengumandangkan adzan, gitu. Supaya mengumandangkan adzan, karena setelah wafatnya Nabi, Bilal bin Rabah itu sudah nggak mau adzan lagi. Kenapa?
Dia hanya mau adzan ketika ada Nabi SAW. Setelah Nabi itu wafat, beliau nggak mau lagi. Cuma pernah ada satu momen di mana para sahabat yang masih hidup itu kangen dengan suasana saat Nabi-Nabi itu masih hidup. Sehingga dipanggillah Bilal bin Rabah ini untuk pulang ke Madinah. Gitu. Ya. Bilal nyaris nggak mau, saya nggak mau pulang ke Madinah, yang ada hanya rasa sedih. Karena sudah tidak ada lagi orang yang dicinta. Gitu. Tapi akhirnya Bilal itu kemudian berkenan dan kemudian diminta untuk adzan di Masjid Nabawi sebagaimana dulu ketika Nabi SAW itu masih hidup. Beliau kemudian mengumandangkan adzan yang mungkin untuk terakhir kalinya juga bagi Bilal bin Rabah. Begitu adzan mengumandangkan Bilal mengumandangkan suara adzannya, semua sahabat itu kemudian nangis. Teringat betul suasana di saat-saat Nabi SAW itu masih hidup. Gitu. Itu mereka. Lalu kita bagaimana? Kita bisa nggak merasakan kecintaan Nabi kepada kita sih, gitu loh? Apa Nabi itu cinta kepada kita, gitu loh? Nah dari situ kaum muslimin arsyadakumullah, kita akan coba tengok hari ini, kita akan coba tengok apa iya Nabi itu cinta kepada kita, padahal kita tidak pernah ketemu dengannya. Nah yang jelas Allah Ta'ala berfirman tentang cinta beliau ini kepada kita, disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini. Laqad sungguh, ini Allah Ta'ala ngendika, sungguh ja'akum telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul min anfusikum dari kaum kalian sendiri, azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Ini kalau kepada para sahabat, Nabi tahu betul nih bagaimana kesusahan sahabat di awal-awal Islam, karena keislaman mereka itu berkonsekuensi apa? Disiksa, tidak sedikit di antara kemudian dimusuhi oleh keluarganya sendiri, tidak sedikit kemudian dimusuhi, bahkan kemudian ditekan, diintimidasi oleh majikannya dan seterusnya. Sehingga tahu betul nih bagaimana penderitaan para sahabat pada waktu itu. Nabi sebenarnya sangat berat, tidak menginginkan hal itu terjadi pada para sahabat. Harisun alaikum, ini termasuk kepada kita. Beliau itu sangat menginginkan kita itu selamat, sangat menginginkan kita itu beriman, sangat menginginkan kita itu bahagia. Bahkan kemudian ayat ini ditutup dengan sebuah penekanan, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Nabi itu sangat welas asih, rahimun, dan juga penyayang. Niki pangandikanipun Allah, bahwa Nabi SAW terhadap orang beriman berarti termasuk diantaranya adalah kita sangat welas asih dan penyayang. Gitu. Cuma karena kita tidak bertemu langsung dengan beliau, mungkin tidak sedikit diantara kita tidak bisa merasakannya. Apa sayang kita, apa sayang Nabi kepada kita, gitu kan? Nah dari situ kita contohkan nih. Maka sesungguhnya kita bisa merasakan kasih sayang beliau kepada kita itu dalam wujud apa? Saat Nabi memerintahkan kepada kita berbagai macam perintah. Sebenarnya perintah-perintah beliau itu adalah wujud kasih sayang beliau kepada kita. Pernah punya tetangga yang mungkin jenengan tidak sukai? Ada yang sama tetangganya mungkin sebel banget, ada? Kalau kita itu sebel kepada tetangga, bukan arep tanggane berbuat apa saja, kepripun? Ono jurna buai karepe dhewek gitu kan. Arep njungkir, arep ngelekar, arep ngapa sing ngono. Kayak gitu ya, kayak gitu ya. Itu tanda gimana? Tanda tidak cinta. Jadi kalau ada orang kok cinta itu justru malah bisa jadi perintah-perintah. Seperti itu juga Nabi SAW kok perintah-perintah kepada kita. Kenapa? Karena beliau cinta, karena beliau itu sayang kepada kita. Contoh nih, bahwa segala yang diperintahkan Nabi itu sebenarnya wujud sayang kepada kita. Di antara perkara yang diperintah Nabi dan hikmahnya, contohnya nih, beliau itu perintah, makanlah ketika lapar,
berhentilah sebelum kenyang. Kalau tidak beriman, mungkin kita berpikirnya negatif. Ya wong jane ngapa sih urusan mangan ben dadak diatur-atur, gitu kan? Mbok lah sing jenenge mangan ya segelemku dewek, gitu kan, seperti itu. Yang kepengen mangan ya mangan, arep ndahar ya ndahar, arep nedi ya nedi, dan seterusnya. Kok dadak diatur temen, suruh makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Gitu. Kalau kita kan lah ya kapan sekepengine mangan ya mangan, gitu kan. Jam 9 bengi ya ndahar ya ndahar, jam 10 malam makan ya makan, kan seperti itu. Lah kapan mandege? Lah pokoknya anggar urung wareg ya urung mandeg, kan seperti itu. Padahal Nabi perintahnya gimana? Nabi dawuhe pripun? Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau kita modelnya kok tidak mau menturuti Nabi, walau pokoknya mangan ya segeleme, arep turu sih dadak golet nasi kucing. Ya nek nasi kucing siji sih mungkin ora masalah. Wong nasi kucing ya 7 gitu kan. Mau nasi kucing gitu kan. Ya. Kalau gaya hidupnya seperti itu sudah kenyang, atau bahkan tadi Nabi perintahkannya berhenti makan sebelum kenyang, kita nunggu, biasanya berhenti makannya nunggu apa? Antop. Angger urung antop ping telu urung mandeg gitu kan. Ya kalau sehari 2 hari mungkin gaya hidup kita seperti itu mungkin gak masalah, tapi barang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun kok gaya hidupnya seperti itu, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Pankreas kita kesel menghasilkan insulin. Lah nek pankreas sudah lelah menghasilkan insulin, sing jenenge makanan itu mengandung glukosa. Insulin fungsinya merubah glukosa menjadi energi, menjadi sel yang ada di badan kita. Sebab pankreas wis kesel kemudian gawe insulin. Kenapa? Karena kita tidak teratur dalam hal makan itu tadi. Nah, itu yang disebut dengan kena diabetes. Kayak gitu loh. Karena tidak teratur kita, wong wis wayahe leren ngene ndahar, jam 10 wengi sih ndahar, gitu kan. Sing kudune lambung itu istirahat, enggak ada istirahatnya. Oh, jane Nabi dawuh kados niki jane wujud welas asih beliau kepada kita, gitu loh. Jadi Nabi ngatur-ngatur hidup kita, hanya urusan makan kok juga diatur. Kenapa? Saking cintanya kepada kita, saking sayangnya kepada kita. Bisa dipahami? Jadi kecintaan beliau kepada kita itu wujudnya apa? Tadi mungkin kita hidupnya diatur. Kita hidupnya itu diatur ini jadi. Gitu. Ya. Tapi kenapa beliau ngatur-ngatur? Kenapa? Kenapa? Saking cintanya kepada kita, saking sayangnya kepada kita. Termasuk coba Nabi itu juga ngatur-ngatur urusan tidur kita. Lombok lah turu lah segeleme dewek gitu kan. Nabi ngatur, dianjurkan nih, menganjurkan kepada kita, nek bisa tidur itu miring ke sebelah kanan. Berarti kepripun? Nek sirahe tenglor, berarti wajah itu menghadap ke arah kiblat, badan itu miring ke sebelah kanan. Olah urusan turu ben tetap diatur temen gitu, misalnya seperti itu. Ternyata dengan tidur miring sebelah kanan, karena jantung posisinya itu ada di rongga dada sebelah kiri, supaya jantung itu bisa tetap berdenyut dengan baik, sehingga ketika tidur peredaran darah kita pun bisa kemudian mengalir dengan baik. Masya Allah, Nabi itu perintah-perintah kepada kita itu sebenarnya saking sayangnya kepada kita, ya, saking cintanya kepada kita. Cuma kadang kita gimana? Datur kepripun? Angel, ora gelem gitu kan, malah ngeyel gitu kan, seperti ditresnani malah ora gelem gitu kan sebenarnya. Termasuk loh ini, mungkin urusan pandangan gitu loh. Lah wong sing jenenge wong ndeleng mbok lah segeleme arep ndeleng apa. Nabi enggak. Ternyata pernah pesan kepada Ali bin Abi Thalib itu. Ya Ali, la tutbi'u nadratan nadroh, hai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua.
dengan pandangan berikutnya. Kenapa? Pandangan pertama sih halal, tapi kalau pandangan kedua itu sudah tidak halal. Pandangan itu maksudnya melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat gitu loh. Misalnya lawan jenis dan seterusnya. Kalau sekelebatan nggak masalah, tapi kalau dipentelengi beda. Loh, urusan pandangan kok masa diatur? Iya. Contoh nih. Mungkin pernah saya sampaikan nih, bahwa penting ini menjaga pandangan. BKKBN pernah melakukan survei terhadap anak SMP, SMA di kota-kota besar di Indonesia. Ini tahun 2010 itu. Ketemu bahwa 100% anak SMP dan SMA di kota-kota besar Indonesia tahun 2010 mengaku 100% ini sudah pernah nonton film dewasa, film porno. Tahun berapa? 2010. Sekarang tahun berapa? 2022, 12 tahun yang lalu anak SMP dan SMA di kota besar Indonesia rata-rata mereka sudah pernah nonton film porno. Gitu kan? Padahal HP belum secanggih hari ini, gitu loh, belum secanggih hari ini. Hari ini bisa jadi bukan anak SD, anak SMP, SMA, bahkan anak SD saja sudah melihat. Kemarin, kayaknya 2 pekan kemarin saya baru baca berita, Masya Allah, ya Allah, rasanya merinding ini. Seorang anak kelas 4 di Jawa Timur, SD kelas 4 di Jawa Timur memperkosa adik kelasnya yang berusia 7 tahun. Coba bayangkan. Anak umur 11 tahun loh, umur 11 tahun ini memperkosa anak usia 7 tahun. Kenapa? Karena mereka terbiasa melihat tadi film dewasa di HP dia. Anak kelas 4. Coba nek jenengan keingetan zaman cilike jenengan kelas 4 dolanane nopo? Dolanane nopo? Lah ya paling bekelan, paling putren, paling dolanan karet. Anak sekarang sudah beda. Lah yang kita maksud apa? Kaitannya dengan apa? Dengan pandangan. Karena hari ini bebas melihat perkara-perkara yang sebenarnya tidak boleh dilihat. Efeknya apa? Mungkin pernah kami sampaikan. Dr. Eni Rusman itu beliau mengatakan, orang itu 4 kali nonton film porno itu kecanduan. Kecanduan sih nopo kecanduan? Kepenginnya melihat. Nek wis kecanduan biasanya jadi khotorot. Khotorot itu bisikan-bisikan hati. Kalau seperti itu kepenginnya hutuwat. Hutuwat itu adalah melangkah, melakukan perbuatan, ingin mencoba. Nah ini yang jadi masalah. Makanya dulu tahun 2010 68% siswa SMP dan SMA di kota besar di Indonesia mengaku sudah pernah terlibat di dalam seks bebas. Coba bayangkan, ini tahun 2010. Padahal kita sudah berada di tahun berapa? 2022. Bisa jadi wala sudah bukan anak SMP SD lagi, SMP SMA lagi, SD saja sudah melakukan hal yang seperti itu. Makanya tolong ikuti nih perintah Nabi. Pandangan konde jogo. Anak-anak kita seperti itu. Bolehlah HP, tapi jenengan harus kontrol. Dia itu nonton apa? Kalau enggak jadi sesalan nih. Masa bocah cilik umur kelas 4 SD ternyata perbuatannya sudah seperti itu. Ini kan ngeri sekali. Kenapa? Karena kita tidak mau mengikuti perintah Nabi. Gitu loh. Tidak mau menjaga pandangan. Gitu. Saya dipahami apa betul? Dari situ kalau Nabi kok perintah-perintah kon jaga pandangan itu dan seterusnya, ya karena saking sayangnya beliau kepada kita, saking cintanya beliau kepada kita. Termasuklah contoh lagi, ini kami ambilkan ya acak itu di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan Nabi. Kenapa sih beliau menganjurkan kita untuk sholat malam? Jadi kalau bisa kita itu ya bangun, tahajud gitu dan seterusnya. Kenapa? Beliau anjurkan. Pernah sampai beliau itu nyanjung-nyanjung jalannya kayak Abdullah bin Umar ke jan saapek-apek wong asal gelem sholat tahajud gitu kan. Wah sejak itu kemudian Abdullah bin Umar itu semangat sholat tahajud. Kenapa? Yuk coba kita tengok. Karena nanti sholat tahajud itu bisa memunculkan energi positif sebenarnya. Kata Nabi kan gimana?
Kalau kita tidur, ini kata Nabi, menjelang tidur itu, setan itu menyihir kita dengan 3 sihiran. Jadi nek kula panjenengan niku sare niki gitoke kula panjenengan niki tuh sama setan niku dibundeli sama setan, dibundeli, taleni, sret teng tengkuk sih napa? Cengel. Sambil sama setan itu ditepuk-tepuk, ditaleni, sret, ditepuk-tepuk. Lailun tawilun farkut. Sing ucapaken kados niku sinten? Setan. Lailun tawilun farkut. Taleni maning sret. Lailun tawilun farkut. Taleni maning sret. Berapa? 3. Sambil dibacain mantra. Lailun tawilun farkut. Makanya biasanya nek jenengan ngelilir jam 3 padahal wis disetel HP-ne, alarm bunyi jam 3. Begitu niliki HP-ne moni dudut gurmateni tok. Kenapa? Lailun tawilun farkut, malam masih panjang, tidurlah. Itu artinya malam masih panjang, tidurlah. Lailun tawilun farkut. Mengkola sedala maning tengah papat ini cukup gue sholat 4 rakaat gitu kan. Sidane keberipun? Keblas. Maka kata Nabi, bangun tidur kita disuruh langsung zikir. Zikirnya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ikatan 1 lepas. Bundelan setan tadi sing 3 niku wau ucul. Kok jenengan lajeng sholat wudu, menunaikan wudu, ya, melakukan wudu, ikatan kedua lepas. Kok jenengan lajeng sholat 2 rakaat, ikatan ketiga lepas. Hari itu akan muncul energi positif sehingga kemudian kita itu akan semangat untuk berbuat kebajikan, berbuat baik, menunaikan ibadah enteng. Kenapa? Karena kita mengawali dengan sholat malam, sholat tahajud. Ning nek mboten, gitu kan? Tadi kena sihir setan gimana? Lailun tawilun farkut, malam masih panjang, tidurlah. Begitu ngelilir jam 3:30, lamang kola setengah jam maning lah. Bareng wis jam 4, lailun tawilun farkut, masih ternyata pilih kemulan lagi. Sidane sholat subuh wae geblas. Orang yang kayak gini seharian akan berada dalam pengaruh energi negatifnya setan, sehingga kemudian malas untuk berbuat kebaikan. Suruh beribadah itu berat, maka Nabi menganjurkan kita itu untuk qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa memunculkan energi positif supaya bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan juga mungkar. Kalau kita garis bawahi, oh jane nek Nabi SAW dawuh-dawuh dumateng kula panjenengan, perintah-perintah setunggaling perkawis dumateng panjenengan, tidak lain dan tidak bukan saking cinta, saking tresna, saking sayangnya beliau kepada kita. Ini wujud kecintaan beliau kepada kita. Nek beliau mboten tresna, mboten cinta, wis ngono arep mangan segeleme dhewek yang ngono, arep turu segeleme dhewek yang ngono gitu kan, arep jelalatan yang ngono, arep sholat arep ora yang ngono. Itu justru ketika Nabi tidak cinta. Saged dipahami napa mboten? Orang kalau cinta itu kayak gitu, gelem aruh-aruh kepada yang dicintai gitu loh. Nah kan orang tresna kan ngono gitu kan, orang urus gitu kan. Ini Nabi SAW termasuk dalam perkara-perkara yang beliau larang. Larangan-larangannya juga wujud kasih sayang Nabi kepada kita gitu. Coba nih sambil kita cermati nih, apa iya beliau itu ngelarang kita sesuatu itu wujud sayangnya kepada kita. Contoh, Nabi itu melarang seseorang itu kencing sambil berdiri. Kalau bapak-bapak kan suka kayak gitu. Ini bapak-bapak nih, diperhatikan. Lah kok dada urusan air kencing saja kok dadakan diatur-atur gitu loh, misalnya gitu kan, seperti itu. Ya sekali lagi, ini justru karena saking sayangnya Nabi kepada kita. Ternyata kencing sambil jongkok itu lebih bisa menuntaskan urin yang ada di kandung kemih.
Kencing sambil jongkok itu ternyata lebih bisa mencegah seseorang terkena prostat. Kencing sambil jongkok itu ternyata juga lebih membersihkan gas yang ada di dalam perut, sehingga orang itu cenderung bisa lebih sehat. Coba. Cuma kadang orang diatur susah lah, urusan gua diatur segeleme. Ya jangan heran kemudian ternyata terkena penyakit. Seperti itu Nabi, gitu. Termasuk ya. Kenapa sih Nabi kok ngelarang-larang umatnya itu makan daging babi lah misalnya? Gitu kan ya. Daging babi bagi orang Islam gimana? Haram itu. Ada nggak yang mengkonsumsi daging babi? Orang Islam mengkonsumsi daging babi ada nggak? Ya bisa jadi ada gitu. Mungkin pernah kami sampaikan ya. Di Jakarta itu ada seorang pengusaha ya. Pengusaha dia itu buka kuliner online, jadi nggak punya warung offline, nggak ada kuliner tapi online. Jualannya apa? Menu dengan bahan B2. Apa B2? Babi gitu. Dia muslim, sama bapaknya dimarah-marahin gitu loh, kamu bisnis kok kayak gitu dan seterusnya. Malah dia itu bilang gini loh Pak, ternyata pelanggan saya itu 80% itu muslim. Masya Allah, ternyata kebanyakan yang pesen masakannya itu juga ternyata orang Islam gitu kan. Berarti tidak siap diatur oleh Nabi SAW, itu tidak siap gitu. Nah mungkin jadi muncul pertanyaan, emangnya kenapa sih kok dadaan Nabi kok ngelarang-larang umatnya itu mengkonsumsi daging babi itu, kenapa? Kenapa coba? Kira-kira kenging apa? Kenging apa? Bahwa itu bahaya nih, mengandung cacing pita gitu kan, mengandung bakteri dan seterusnya. Oke, diantaranya mungkin itu. Tapi ketika mungkin hari ini zaman semakin canggih, bahkan daging babi sudah bebas dari bakteri bebas dari cacing pita, apakah kemudian jadi halal gitu? Nah ini mungkin sering saya contohkan ya. Dulu itu ada seorang ulama besar dari Mesir, namanya Muhammad Rashid Ridho, Syekh Muhammad Rashid Ridho. Suatu saat diundang oleh warga Prancis, diundang oleh warga Prancis. Maka ulama dari Mesir ini kemudian menyanggupinya. Oke, kami akan hadir memenuhi undangan Anda. Ternyata ketika beliau itu sampai ke negeri Prancis, diajak jalan-jalan untuk melihat peternakan babi mereka. Ternyata kandangnya canggih, sanitasinya modern, tempatnya sangat bersih, ransum makanannya juga higienis dan bergizi. Gak seperti kandang babi di Indonesia, kotor, jorok, makanannya kayak sampah, itu saja bisa tumbuh, babi itu bisa tumbuh. Ini enggak, di Prancis enggak, sudah kandangnya bersih, modern. Kandangnya itu bersih, modern, ya. Ransumnya itu bergizi gitu. Bahkan nanti kalau babi ini sudah besar, disembelih, dagingnya kemudian dipotong-potong, dicuci hamakan dengan sinar ultraviolet, sehingga kemudian bebas dari bakteri dan juga kuman. Maka ketika sudah selesai perjalanan itu, warga Prancis itu kemudian bilang, Tuan, Anda sudah melihat peternakan babi kami. Apakah menurut Anda daging babi masih haram Tuan? Padahal sudah bebas penyakit, bebas bakteri, bebas virus dan seterusnya. Dijawab sambil senyum nih sama Syekh Muhammad Rashid Ridho. Begini saja, kata beliau itu. Yuk kita lakukan uji coba. Tolong datangkan 2 babi jantan dan 1 babi betina, nanti dikandang di 1 kandang. Terus tolong datangkan 2 ayam jantan dan 1 ayam betina, tolong juga dikandang di 1 kandang. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Maka kemudian orang Perancis itu mendatangkan ayam jantan 2 sama babon 1, pejantan babi 2 sama betina babi 1, dikandang di 1 kandang. Kemudian yuk kita tonton bareng. Ternyata 2 ayam jantan ketika dikurung 1 kurungan dengan 1 ayam betina, apa yang terjadi?
ayam jantan ini tarung. Si pejantan itu tidak akan menggondol si babon itu tadi kecuali salah satu jago itu takluk kalah. Ini karakter ayam itu kayak gitu. Coba saja perhatikan itu. Ayam jantan ketemu ayam jantan mesti apa? Tarung. Itu kan rebutan apa? Babon. Babi beda. Babi itu ternyata dua pejantan dikurung dengan satu betina, bukannya kemudian yang satunya itu kemudian tarung gitu dan seterusnya. Enggak, ternyata mereka dengan santai itu bergantian, mohon maaf nih, menggauli si betina itu tadi. Bahkan ternyata yang namanya babi itu kadang itu pejantan berhubungan badan dengan sesama pejantan. Oh, karakter babi itu kotor, ternyata kotor. Dan kata Syekh Muhammad Rasyid Ridho, yang jadi masalah karakter buruk babi itu bisa menular kepada orang yang mengkonsumsi dagingnya. Masya Allah. Maka beliau kemudian bilang kepada warga Prancis, bukankah Anda itu biasa melakukan apa yang disebut dengan pesta seks? Anda berangkat ke pesta membawa istri sampai di lokasi, kemudian tukar menukar istri dengan istri orang dan seterusnya. Anda tenang-tenang saja. Kenapa? Karena Anda suka makan daging babi, maka karakternya kotor. Bukankah Anda wahai warga Prancis, ketika anak perempuan Anda diajak jalan laki-laki kemudian mungkin melakukan perbuatan tidak senonoh, Anda juga tenang-tenang saja. Kenapa? Karena Anda suka makan daging babi, sehingga tidak cemburu ketika anak perempuannya diajak jalan oleh laki-laki asing dan seterusnya. Dan bukankah negara Anda itu sudah sedemikian lama melegalkan pernikahan sesama jenis itu juga karena Anda suka makan daging babi? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Nabi melarang kita mengkonsumsi daging babi itu kenapa? Kepengen menjaga umatnya supaya tidak terjerumus kepada perilaku keji seperti itu tadi. Wong anu enak kok ya masa ora oleh gitu kan. Lah wong jere malah dagingnya empuk banget, gurih dan seterusnya, masa haram tadi karena Nabi sayang kepada kita. Iki enak si enak tapi pengaruhnya negatif. Seperti itu. Termasuk juga loh, Nabi kan melarang kita itu melakukan kholwat. Apa kholwat? Apa itu kholwat? La yahluwana ahadukum bi imro'atin ila ma'adi mahromin. Janganlah salah seorang di antara kalian itu berkholwat, bersepi-sepi, berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali harus disertai mahram. Berkholwat itu berdua-duaan. Nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Kenapa? Dalam satu riwayat Nabi kemudian menyebutkan, ya, la yahluwana rajulun bi imro'atin ila salisuha syaiton. Tidaklah seorang laki-laki kok kemudian berdua-duaan dengan seorang pria kecuali yang ketiganya itu adalah setan. Lah kalau kemudian setan jadi yang ketiga dari dua orang laki-laki dan perempuan, ngojok-ngojokinya untuk berbuat apa? Pasti suruh melakukan perbuatan keji. Maka di dalam Islam diharamkan. Berkholwat nggak boleh. Apa berkholwat? Berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ketika Nabi bersabda seperti itu, ada di antara sahabat yang kemudian bertanya, bagaimana dengan saudara ipar ya Rasulullah? Boleh nggak berdua-duaan dengan saudara ipar? Berdua-duaan itu maksudnya adalah tinggal di rumah hanya berdua misalnya dengan saudara ipar. Nabi bahkan kemudian bersabda, alhamwu al-maut, saudara ipar itu kebinasaan, lebih bahaya. Coba kalau ada orang laki-laki masuk ke rumah orang yang isinya adalah perempuan toh. Kok orang asing mesti tetangga kanan kirinya pada ngawasi, kasih siapa ya anak wong lanang mlebu. Kan kayak gitu. Jadi diawasi sehingga mungkin bisa mencegah dia melakukan perbuatan keji. Tapi kalau saudara ipar yang masuk ke sana, biasanya gimana tanggane? Lah wong kalian dulure dhewek wong adine bojone pe. Kan sehingga kemudian tidak diawasi. Coba sering ini saya sampaikan. Berarti saudara iparnya ibu-ibu itu siapa? Jenengan saudara ipar yang tadi disebut oleh Nabi itu bahaya itu sinten? Dulur ipare jenengan sinten?
Adik laki-laki suami atau kakak laki-laki suami, bahaya. Ini kebinasaan. Bagi bapak-bapak berarti kakak perempuannya istri atau adik perempuannya istri, bahaya. Bukan mahram itu. Nah, saya jadi teringat nih kalau bicara tentang ini, mungkin saya sudah pernah cerita nih satu kisah nyata. Kisah nyata ya. Terjadi di negeri Arab, tepatnya di kota Riyadh ini. Ada pasangan rumah tangga baru saja nikah, laki-laki dan perempuan ini. Dia baru saja punya rumah, pindahan dan seterusnya karena baru saja nikah. Pas baru selesai pindahan, baru tinggal di situ, ibu sang suami itu telepon, "Nak, adik kamu itu diterima di perguruan tinggi yang ada di Riyadh. Daripada dia cari apartemen sendiri, daripada dia itu ngekos, sudahlah saya titip agar adik kamu itu tinggal bareng sama kamu aja." Gitulah. Waktu ditelepon rasanya pikirannya gundah karena dia tahu betul Nabi SAW bersabda, "Alhamu al-maut." Saudara ipar itu adalah kebinasaan. Tapi wong dititipi sama ibunya sendiri masa nggak mau. Yang dititipi adik sendiri juga. Sampai akhirnya ya sudah, nggih mboten napa-napa ibu, monggo nanti ben sareng mawon kalih kawula daripada golek kos-kosan utawi mados apartemen ki ambah. Sudah tinggal bareng saja sama kami. Sudah, akhirnya adik laki-lakinya tinggal bareng sama dia. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Bahkan adiknya sudah lulus. Bahkan kemudian pasangan rumah tangga tadi, suami istri ini juga dikaruniai 2 orang anak. Sampai suatu saat terjadilah kecelakaan dahsyat yang membuat sang suami itu kemudian koma, tidak sadarkan diri dalam jangka waktu lama. Nah, saat koma itu di rumah sakit, dokter itu melakukan observasi organ tubuhnya. Otaknya diteliti, urat sarafnya diteliti, ginjalnya, jantungnya, pankreasnya, hatinya, pokoknya semua organnya itu diobservasi, diteliti. Qadarullah, ternyata beberapa waktu kemudian sang suami ini kemudian sembuh atau sadar dari komanya dan sembuh. Ketika pulang dari rumah sakit, dia dijemput oleh istri dan 2 putrinya. Ketika itu dokter bertanya, "Tuan, siapa yang menjemput Anda?" "Oh, itu yang perempuan itu istri saya dan 2 anak kecil itu adalah anak-anak saya, Dok." Gitu. Dokter sempat kaget. Cuma karena ini baru sembuh dari sakit, ya sudah lah, pokoknya yang penting pulang dulu. 2 pekan kemudian sang suami yang tadi koma itu kemudian kontrol ke dokter, ke rumah sakit. Nah, ternyata setelah dicek sama dokter badannya sehat. Nah, baru dokter itu kemudian cerita, "Tuan, ketika Anda itu kemarin itu sembuh dari koma Anda pulang dijemput sama istri dan 2 anak Anda. Apa benar?" "Iya, Dok. Alhamdulillah, Dok." "Masalahnya begini, Tuan. Ketika Anda itu koma, kami itu melakukan observasi organ tubuh Anda. Kami teliti semua. Termasuk salah satu kesimpulan kami, ternyata Anda itu memiliki kelainan alat reproduksi yang menurut kami mustahil banget Anda itu bisa punya keturunan. Anda punya kelainan bawaan terkait dengan alat reproduksi. Mestinya Anda tidak punya anak." Wah, begitu mendengar ucapan dokter seperti itu, seperti disambar bledek orang ini. Jadi teringat dulu ketika baru pindahan ditelepon ibunya, ibu titip adik laki-lakinya untuk tinggal bersamanya. Pulang kemudian istrinya didedes, ditanya begini, akhirnya ngaku. Ternyata di awal pernikahan suaminya sering pergi keluar kota karena baru meniti karir, sering tugas keluar, sehingga kemudian sang istri sering berlama-lama bersama adik laki-lakinya, dan ternyata 2 anak perempuan itu adalah hasil hubungan dengan adiknya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Nabi SAW itu melarang kita sesuatu, pasti itu adalah karena perkara yang bisa membahayakan kita. Beliau melarang kita karena saking cintanya kepada kita, saking sayangnya kepada kita.
Karena memang Allah Ta'ala itu sudah berfirman, enggan taat pada beliau, oh kena musibah itu. Falyahdharil ladzina yukhallifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang melanggar perintah Rasul dawuh niki ora gelem nglakoni, Rasul nglarang niki malah diterjang, maka hati-hati, an tusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah, ujian, cobaan atau musibah, au yusibahum adzabun alim, atau kelak akan ditimpa adab yang pedih. Kayak laki-laki tadi tidak mengindahkan larangan Nabi, akhirnya terperosok kepada musibah yang dahsyat, yaitu tadi ternyata istrinya berzina dengan adik laki-lakinya sendiri. Masya Allah. Dari situ Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita simpulkan, oh jane nek Nabi kita kok perintah-perintah kepada kita itu adalah karena saking cinta dan sayangnya beliau kepada kita. Oh jane nek Nabi kok melarang-larang kita suatu perkara itu juga karena saking cinta dan sayangnya kepada kita. Sakit dipahami betul? Bisa dipahami? Supaya kita memunculkan apa sih cinta beliau kepada kita, ayo kita buktikan beliau itu cinta banget kepada kita. Makanya mestinya kita itu balas kecintaan beliau. Lebih lagi cinta beliau kepada kita di akhirat nanti, Masya Allah. Itu tadi di dunia, di akhirat besok nih. Yuk coba kita tengok nih, sudah dikisahkan sama beliau sendiri. Begini Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin cerita tentang kondisi ketika pertama kali kita dibangkitkan besok pada hari kiamat. Manusia itu mengalami penderitaan sangat saat dikumpulkan di mahsyar untuk pertama kalinya. Disebutkan ini di dalam Sahih Muslim. Yajma'ullahu yaumal qiyamatil awwalina wal akhirin. Allah itu akan mengumpulkan besok pada hari kiamat manusia pertama sampai manusia terakhir. Kira-kira berapa ribu orang ya? Kalau manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan berapa ribu? Ulah ribuan. Sekarang saja manusia sudah 6 miliar gitu kan. Kalau ditambah sampai sebelum zaman kita, berarti sampai zaman Nabi Adam ya sudah mungkin puluhan miliar. Ditambah nanti generasi sesudah kita mungkin ratusan miliar. Fi sa'idin wahidin, di suatu dataran yang sama. Besok itu sudah tidak ada lagi benua, tidak ada pulau. Besok akan dikumpulkan di satu dataran yang sama. Wa yusmi'uhumud da'i, karena tempatnya datar, begitu ada orang ngomong semua bisa mendengar. Wa yanfuduhumul basar, begitu orang menatap bisa melihat ke segala penjuru arah. Wa tudna samsu, dan matahari didekatkan di atas kepala. Ini awal dibangkitkan seperti itu. Srengenge niku dibencepaken teng sirai kula panjenengan. Sehingga manusia merasakan fayabluhun nasa minal hum. Manusia merasakan penderitaan yang sangat, wal karbi, kesusahan yang sangat, malayutikuna wa malayahtamiluna, yang mana sebenarnya mereka tidak mampu, tidak sanggup untuk mendapatkan penderitaan seperti itu. Dan ini dibiarkan oleh Allah dalam kurun waktu yang dikendakinya. Pokoknya dijor, srengenge dicepakakan, sementara dikumpulkan dalam keadaan hufatan, urotan, hurlan, tidak beralas kaki, telanjang, belum dihitan, menderita banget. Kata Ibnu Hajar, beliau pernah menyebutkan di masa itu orang itu saking hausnya sampai tenggorokannya putus, orang itu saking laparnya itu sampai lambungnya hancur. Dan saat menderita seperti inilah mereka kemudian mencari sosok, ada enggak ya orang yang bisa memberi syafaat. Pada gemereneng menungso di masar, kepriwe yang jaluk tulung sapa ya, jaluk tulung sapa ya, jaluk tulung sapa ya. Anak sing kemudian usul, apa jajal yulah kita datangi saja Nabi Adam. Loh kenapa Nabi Adam? Lah dia kan bapak moyangnya manusia, diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya. Bahkan Allah meniupkan rohnya langsung kepadanya. Bahkan begitu Adam hidup, malaikat saja diperintah untuk sujud kepadanya. Yuk coba kita datang kepada Adam. Wah, akhirnya manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Dirayu-rayu.
Ya Adam, anta abal basar, wahai Adam, engkau itu bapak moyangnya manusia. Khalaqakallahu biyadai, Allah ciptakan langsung engkau dengan tangannya. Wa nafakha fihi min ruhi, Allah itu kemudian tiupkan rohnya kepadamu. Wa amarul malaikatu ayasjudu laka, dan malaikat Allah itu perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Isfa'lana ila rabbika, tolonglah mintakan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Engkau sudah tahu bagaimana kesengsaraan kami, engkau sudah tahu bagaimana penderitaan kami. Apa jawab Adam? Apa jawab Adam? Inna rabbi qad khadibal yaum, hari ini Tuhan kita tengah murka. Ya, yang mana belum pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah murka seperti ini sesudahnya. Dulu saya pernah menerjang satu larangan Allah, hari ini Adam itu dalam kondisi gentar ketakutan, padahal cuma berbuat dosa satu kali. Coba kita seumur hidup berbuat dosa berapa kali kalau kita? Alah, orang kena dihitung. Ini Nabi Adam berbuat dosa sekali saja, hari itu sangat ketakutan, sehingga kemudian beliau itu kemudian bilang, nafsi nafsi, sudahlah saya cari selamat, sampean cari selamat sendiri. Nabi Adam loh, idhabu ila ghairi, silahkan datang tapi jangan kepadaku, datanglah kepada Nabi Nuh, coba datang kepada Nabi Nuh. Nabi Adam kemudian memerintahkan agar manusia datang kepada Nabi Nuh, maka kemudian manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Jawaban Nabi Nuh ketika diminta syafaatnya, Nuh jawabannya sama kayak Adam, nafsi nafsi, sudahlah cari selamat sendiri, jangan datang kepada saya, datang kepada selainku. Coba datanglah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabannya sama, nafsi nafsi, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Coba kalian datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa jawabannya sama, Nabi Isa jawabannya sama. Sampai akhirnya Nabi Isa bilang, coba kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya manusia kemudian mendatangi beliau, diceritakan oleh beliau nih. Ya, di dalam kelanjutan hadis tadi, fayatuni, maka manusia kemudian menemuiku, fayakuluna, maka mereka pada berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau itu adalah Rasul utusan Allah, wa khatamul anbiya, engkau itu penutup para nabi, wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, Allah sudah mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang. Isfa'lana ila rabbika, tolonglah mintakan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tarau manahnu fih, ala tarau ma qad balahuna, engkau sudah tahu bagaimana penderitaan kami, engkau sudah tahu bagaimana kesengsaraan kami. Maka begitu manusia mendatangi beliau, disebutkan fa'ang toliku fa'ti tahtal as, maka aku pun pergi menuju ke bawah arsy-Nya Allah. Fa'aqa'u sajidan, kemudian aku menyungkurkan kepalaku untuk sujud li Rabbi, kepada Tuhanku. Summa yaftahullahu alayya, kemudian Allah bukakan hijabnya kepadaku. Wa yulhimuni min mahamidihi wa husnihi sana'i alaih syai'an lam yuftahu li ahadin qabli. Kemudian dia Nabi diilhami oleh Allah untuk bisa menyanjung-nyanjung memuji-muji Allah dengan sanjungan pujian yang belum pernah diucapkan oleh seorang pun selain beliau. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman kepada beliau, sumaya qalu, dikatakan kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepala kamu, sal, mintalah, tu'tahu, apapun yang kamu minta bakalan dikasih. Isfa', kalau kamu mau ngasih syafaat tu syafa', kamu bisa memberi syafaat. Allah Ta'ala berfirman seperti itu, wahai Muhammad, wis jaluk apa, bangun dari sujudmu, kamu minta apa, pasti dikasih. Begitu diizinkan untuk bangun, fa'arfa'u ra'si, maka aku kemudian mendongakkan kepalaku, fa'aqulu, kemudian aku berkata, ya Rabbi ummati, duh Gusti, tolong selamatkan umatku, duh Gusti, selamatkan umatku, duh Gusti. Masya Allah, tadi para nabi saja jawabannya apa ketika dimintai syafaat? Nafsi nafsi, sendiri sendiri. Ini nabi bahkan tidak teringat dirinya, tidak teringat keluarganya, tidak ingat istrinya dan anaknya. Yang teringat oleh beliau, ya Rabbi ummati, ya Rabbi umatku, ya Rabbi umatku, ya Rabbi. Masya Allah, ini bukti betapa cintanya beliau kepada kita. Ya.
Bahkan fayuqalu, kemudian dikatakan kepada beliau, ya Muhammad, adhil jannah min ummatika ma la hisaba alaihi minal babil aiman. Allah kemudian beri kesempatan, wahai Muhammad, silahkan pilih tuh dari umatmu yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa melalui pintu sebelah kanan. Ada orang yang nanti itu ternyata belum dihisab, belum apa, langsung disuruh masuk surga. Masya Allah, dengan syafaat Nabi SAW. Semoga kita termasuk di dalamnya. Termasuk di antara bukti betapa cintanya beliau kepada kita. Begini Bapak Ibu, disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, likulli nabiyyin da'watun, setiap nabi itu punya doa yang pasti diijabah. Para nabi semuanya, Nabi Adam punya, Nabi Nuh punya, Nabi Musa punya, kemudian nabi-nabi, pokoknya semuanya itu punya doa yang pasti diijabah. Para nabi semuanya sudah memanfaatkan doa itu di dunia, sudah dimanfaatkan. Tapi fa uridu insyaallahu an ahtabiya da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun hak doaku aku simpen untuk umatku supaya aku bisa memberikan syafaat kepada mereka besok pada hari kiamat. Masya Allah, betapa sayangnya beliau itu kepada kita. Beliau tidak egois berdoa untuk diri beliau sendiri, bukan. Bahkan beliau simpen lanang dunia yang tok orang dongane tok simpen bae nggo ngembenang dinten kiamat, nggo nulung umatku. Masya Allah, inilah cinta beliau kepada kita. Bahkan asal umatnya masih punya iman pasti ditolong. Mbok perbuatan dosanya akeh banget, mbok kebaikannya hanya sedikit, asal punya iman besok akan ditolong. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, idza kana yaumul qiyamati sufi'tu, besok pada hari kiamat aku diberi kesempatan untuk memberikan syafaat, maka aku akan berkata, ya Rabbi adhil jannah man kana fi qalbihi khordalatun. Duh Gusti, tolong dilebetke teng surga di antara umatku sekalipun kebaikannya hanya seberat biji sawi, ya Rabbi. Fayadhuluna, maka orang itu pun kemudian masuk surga sekalipun imannya hanya seberat biji sawi, akan masuk surga. Bahkan summa akul, kemudian aku berkata, adhil jannah man kana fi qalbihi adna sayyidu Gusti, tolong juga masukkan ke dalam surga orang yang di dalam hatinya imannya lebih kecil daripada biji sawi, akan ditolong oleh Nabi SAW. Artinya ini loh betapa cintanya Nabi kepada kita. Makanya jangan khawatir kita itu banyak dosanya, banyak salahnya, sedikit kebaikannya. Jangan putus asa. Lah nyong kaya dosanya birang-birang latok sisan bae lah, orang ibadah sisan. Jangan putus asa. Bahkan sekalipun pelaku dosa besar besok akan ditolong oleh beliau. Syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku itu berlaku untuk pelaku dosa besar di antara umatku. Mungkin ada umat Islam yang pernah berzina, pernah makan riba, pernah minum minuman keras, pernah mencuri, pernah merampok, tapi karena masih punya iman, besok akan ditolong oleh Nabi SAW. Itulah Bapak Ibu di antara bukti cinta beliau kepada kita, kepada umatnya. Maka jangan sampai cinta beliau bertepuk sebelah tangan. Beliau sangat cinta kepada kita, sementara kita cuek-cuek saja, diperintah ora gelem, dilarang malah diterjang dan seterusnya. Ya nanti kesusahannya kembali kepada kita masing-masing, kita sendiri. Nah, ini sebagai tambahan sebelum kita nanti memasuki kembali bagaimana sih mestinya adabnya seorang muslim kepada beliau. Hari ini kita sadarkan ternyata beliau itu amat sangat kecintaannya kepada kita. Saya dipahami? Beliau sangat cinta kepada kita. Ya, sekalipun lawang tahu duit robe gitu kan. Ada yang pernah dikasih uang sama beliau? Ya enggak ada gitu kan. Tapi Masya Allah,
duit itu belum tentu tanda cinta, ada orang yang dikasih duit itu belum tentu anu saking tresnane iku dereng, tapi kok ada orang kok peduli dengan kita, perintah ini perintah itu, ngelarang ini ngelarang itu, karena sangat menginginkan kita selamat, sangat menginginkan kita itu kemudian beriman. Itulah tanda cinta yang sesungguhnya, gitu ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, sudah cukup sore. Ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang menunaikan puasa sunnah, semoga ibadah puasanya diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan lupa ketika berbuka nanti berdoa, tolong doakan kami, tolong doakan santri-santri Al-Qamar supaya diberi keimanan, kesolehan dan seterusnya. Doakan juga para asatidah supaya istiqomah dan seterusnya. Dan juga semoga kita semua senantiasa dilimpahi rahmat dan berkah dari Allah Ta'ala, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.